لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jamaah tarwih yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini yang merupakan malam terakhir dari tarwih kita insyaallah pada bulan suci Ramadan adalah kita masih terus mengisi masjid ini dan terus melakukan peribadatan dan terus ingin menyempurnakan amalia kita. Ini tentu anugerah keimanan yang ada pada kita dari lubuk sanubari yang dalam, yang tentu pertama kita syukuri walhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam memasuki bulan suci Ramadan selalu kita mendengarkan bacaan dari surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tetapi di akhir-akhir bulan suci Ramadan ayat ini sudah kadang jarang dibacakan. Padahal relevansi antara awal Ramadan dengan akhir Ramadan ada pada ayat ini. Kalau di awal Ramadan kita bacakan, harus dibacakan kembali pada akhir Ramadan. Kenapa? Karena namanya Syahrul Ramadan itu ada permulaannya. Dan setiap yang ada permulaan pasti ada akhirnya. Setiap ada yang memulai selalu harus mengakhiri juga. Itu sudah sunnatullah fil qaul, sunnatullah. Jadi yang penting diisyaratkan di dalam ayat ini adalah walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita berada di akhir bulan suci Ramadan. Allah memerintahkan kita sempurnakanlah hitungannya. Kenapa harus disempurnakan hitungannya? Karena belum muncul 1 Syawal. Kalau 1 Syawal belum muncul, belum diyakini muncul, maka langkah yang harus gitu adalah walitukmilul 'iddata. Nah, setelah sempurna selesai itu tidak ada lagi kelanjutannya, selesai. Apa yang setelahnya itu walitukabbirullaha, hendaklah engkau membesarkan nama Allah. Apa itu membesarkan nama Allah? Bertakbir. Dan kata takbir sendiri itu dalam sirah atau dalam bentuk kata bahasa Arabnya itu mengandung tad'if atau mengandung penggandaan. Tidak dikatakan takbir kalau hanya 1 kali mengatakan Allahu Akbar. Dari sisi ilmu bahasanya ini, ilmu bahasa Arab mengatakan takbir itu adalah tad'if
harus diulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu minimal 3 kali. Ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, karena kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan bulan suci Ramadan, wa la'allakum tashkurun, menjalankan Ramadan dari awal sampai akhir, itulah akan berpredikat di hadapan Allah sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Bagaimana bisa dikatakan ia orang bersyukur kepada Allah kalau tidak menyempurnakannya? Harus sempurna. Jadi alhamdulillah di akhir bulan suci Ramadan ini kita tetap teguh menjalankan Ramadan, dan tidak dikatakan menjalankan Ramadan kalau akhirnya adalah tidak baik, akhirnya kita potong, akhirnya kita tinggalkan, akhirnya kita putuskan. Maka di akhir Ramadan ini kita tetap semangat seperti semangatnya di awal bulan suci Ramadan. Apa-apa yang perlu di akhir bulan suci Ramadan ini? Di dalam ayat tadi dikatakan walitukabbirullaha. Kapan mulai kita bertakbir? Ya, ini beberapa ulama ini beda-beda pendapat. Ya, sesuai dengan mazhab, dan mazhab itu artinya hadis-hadis ya. Kalau kita sesuai dengan mazhab itu artinya sesuai dengan hadis-hadis dan sesuai dengan penjelasan dari Al-Quran. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, akhir bulan suci Ramadan itu adalah terbenamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan, yaitu besok. Berarti takbir dimulai dari situ. Mulai dari situ takbir itu. Sampai kapan? Sampai menjelang khutbah dibacakan. Itu. Jadi dalam sepanjang malam itu kita harus melantunkan takbir banyak. Karena ini perintah Allah, walitukabbirullaha. Iya. Karena kita ingin mengambil predikat syukur, orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah, bukan penilaian manusia, penilaian Allah Subhanahu wa taala. Makanya aktivitas kita, ya ibu-ibu juga aktivitasnya sambil masak, sambil apa, sambil nyapa, dalam hati terus bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendek kata-katanya tapi agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, karena ini adalah merupakan hidayah. Kemudian menurut mazhab Imam Hanafi, ya, akhir dari Ramadan itu adalah pagi-paginya, besok paginya. Jadi setelah salat subuh mulai takbir sampai itu mazhab mereka. Mazhab mereka itu hadis-hadis yang didapatkan oleh mereka dan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Yang jelas kita bertakbir sampai khutbah Idul Fitri mau dilakukan. Ada beberapa keutamaan yang harus kita dapatkan di akhir bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah malam itu tidak ada lagi tarawih kan? Tidak ada lagi tarawih. Tetapi malam itu adalah malam mulia. Mulai juga kembali turun itu malaikat yang pernah turun pada malam Lailatul Qadar mulai kembali turun, karena punya tugas ingin menyalami orang-orang yang berangkat menjalankan salat Idul Fitri. Di persimpangan jalan itu banyak malaikat pada hari itu, dan dia menyalami orang-orang yang bertakbir, dan ada yang disentuh. Biasanya yang disentuh itu keluar air matanya, ya seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah pada malam, karena tidak ada tarawih lagi, usahakan salat jamaah maghribnya, isyanya, terutama isyanya, salat jamaah subuhnya. Kenapa demikian? Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh yang lainnya juga dikatakan bahwa man shallal isya'a fi jama'atin kutiba lahu nisfu qiyamul lail. Siapa yang salat isya secara berjamaah, maka dianggap dia telah bangun malam setengah malam. Luar biasa. Wa man shalla fi jama'atin salatus subhi fi jama'atin
kutiba lahu qiyamul lail. Jadi siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia dituliskan untuknya salat malam. Jadi lakukan ini di akhir bulan suci Ramadan, maka seakan kita melakukan salat tarawih. Seperti itu kan, tidak ada lagi tarawih ya. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, man ahya lailatal aidaini lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan artinya muhtasiban. Man ahya lailatal aidaini muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha dengan penuh perhitungan, maka hatinya akan dibangkitkan di saat hati manusia itu mati. Seperti itu di hari akhirat. Itu luar biasa. Kemudian sunnah-sunnah lainnya adalah Rasulullah SAW di saat Nabi berangkat salat Idul Fitri. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? Karena Rasulullah SAW la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula at-tamarat. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Nabi SAW itu tidak bersegera pada pagi hari menuju salat Idul Fitri hingga ia memakan beberapa biji kurma. Ya. Jadi sunnahnya adalah memakan biji kurma. Pertanyaannya adalah, kalau tidak ada kurma bagaimana? Ya. Oleh karena itu, setiap lafal hadis itu tidak bisa harus secara tekstual dimengerti. Nah, kalau tidak ada kurma di rumah bagaimana? Ya, artinya mencicipi sesuatu. Harus ada penafsiran kontekstual. Ya, maknanya mencicipi. Jadi kenapa harus mencicipi sesuatu? Karena kita tidak puasa lagi kan? Jadi dibuktikan dulu, sekarang ini pagi-pagi saya tidak puasa lagi, minum teh atau apa sedikit, jangan kenyang-kenyang, nanti tidak bisa salat nanti. Kalau ya sedikit saja mencicipi. Kemudian sunnah yang lainnya, Rasulullah SAW kalau pergi pulangnya ngambil jalan lain. Nah itu salah satu diantaranya adalah perginya jalannya lain, ya di lorong yang sebelah lagi pulangnya. Kalau begitu jangan terlalu jauh, capek. Kalau anak muda tidak apa-apa jauh-jauh ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa orang yang melaksanakan Idul Fitri pada pagi hari itu disyiarkan. Jadi di samping malamnya sudah takbir, itu disyiarkan. Syiar itu adalah semuanya harus merasa bergembira pada hari itu. Sampai-sampai dianjurkan bagi yang haid dan nifas pun pergi salat Idul Fitri, tapi jangan salat, pergi saja lihat-lihat, menyaksikan. Ya, jadi kalau ibu-ibu ada yang haid, ya, adik-adik ada yang haid, orang tuanya pergi ramai-ramai, pergi aja, pakaian juga yang rapi, kemudian duduk-duduk di situ melihat semuanya. Ini adalah bagian mensyiarkan hari kemenangan, dan itu sunnah untuk mensyiarkan hal itu. Makanya kita tidak usah takut-takut bertakbir pada pagi harinya, karena ini adalah hari kemenangan kita, kemenangan dari hawa nafsu, kemenangan telah menjalankan ibadah Ramadan, kemenangan kita telah sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah akhir Ramadan ini adalah penutupan Ramadan yang juga kita harus masih tetap semangat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menilai seluruhnya. Kita tawakal kepada Allah, Allah yang merahmati, Allah yang mengasihi. Hadanallahu wa iyyakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.